bagaimana kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran LCAD Ministry. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita persembahkan hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, motivasi untuk kita boleh menjalani hari-hari kita di tengah-tengah dunia ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Mari sejenak kita bersaat teduh dan berdoa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Bapa kami. Engkau baik, sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ketika kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Bahkan ketika kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah sebelum melakukan aktivitas, kami mau datang kepadamu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCAD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini ayat firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-8 yang berkata begini. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan tema renungan kita di pagi hari ini saya beri judul kasih yang berbeda. Saudara, kita semua tahu apakah kasih itu, tetapi kita juga menyadari bahwa betapa sulit menerapkan kasih itu secara nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Kasih tidak perlu didefinisikan. Kasih itu tidak perlu dibahas bertele-tele atau didiskusikan atau juga diceramahkan, karena itu bukan fungsi dari kasih. Kasih hanya perlu dilakukan, bukan dikatakan. Ketika kasih dilakukan dalam kehidupan kita, maka kasih sudah menjadi nyata. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan, kasih selalu merupakan bentuk perintah dari Tuhan untuk kita lakukan. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan definisi kasih, tetapi melakukannya dengan nyata. Firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dapat dibaca dari Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Namun saudaraku, sayangnya banyak orang yang salah paham tentang makna kasih yang sesungguhnya. Saudara, memang tidak mudah untuk bisa mengasihi. Mungkin kita bisa mengasihi ketika semuanya baik-baik saja. Mudah bagi kita untuk kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tetapi saudara, ketika muncul perbedaan, gesekan, kesalahpahaman, tiba-tiba saja hubungan yang tadinya baik tersebut berubah total menjadi sebuah kebencian, dendam, kekecewaan, amarah, dan berakhir dengan permusuhan. Mari saudaraku, coba kita renungkan berapa kali kita pernah dikecewakan dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang kita sayangi, dan orang yang kita andalkan dalam hidup kita. Mungkin kita disakiti atau dikecewakan oleh orang tua, pasangan hidup kita, saudara kita, sahabat baik kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang aktif ke gereja, aktif pelayanan, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang harusnya menjadi teladan kita. Tetapi ternyata mereka mengecewakan kita, menyakiti kita, bahkan mereka tega menusuk kita dari belakang. Lalu kemudian kita berkata pada diri kita sendiri, semua orang sama saja, aku tidak bisa percaya lagi sama orang lain. Memang mudah untuk mengasihi seseorang, tetapi ketika orang itu mulai mengecewakan kita, maka kita akan cepat putus asa dan kecewa. Apalagi ketika orang-orang yang mengecewakan atau menyakiti kita itu adalah orang terdekat kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi. Namun pada kenyataannya
mereka mengecewakan kita dan itu terjadi di depan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak peduli siapa kita, tidak peduli sedekat apapun kita dengan orang itu, sebaik apapun karakter dan sifat orang, seharum apapun reputasi orang tersebut, tetap saja ketika dihadapkan dengan hal seperti itu tidak mudah untuk bisa mengasihi seseorang, apalagi ketika mengalami peristiwa yang menyakitkan dari orang-orang yang kita kasihi. Namun saudara, apakah ketika kita menerima perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang kita kasihi, kemudian kita berhenti dan seumur hidup kita tidak mau lagi percaya kepada orang tersebut, kita tidak mau lagi mengasihi orang itu? Saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, itu bukan solusi yang terbaik, itu bukan jawaban yang baik. Karena kita harus tetap bisa mengasihi mereka. Ya, mungkin ketika kita mengasihi mereka, memberikan mereka pintu maaf, mungkin lagi dan lagi kita akan mengalami kekecewaan, kita akan sakit hati lagi. Tetapi kita harus bisa mampu mengaplikasikan kasih seperti kasih agape, kasih yang Allah ingin kita lakukan. Sebab saudara yang terkasih, ketika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita tidak bisa. Hanya dengan kasih Allah, kasih agape, kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Hanya dengan kasih Allah, kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Kasih dari Allah adalah kasih yang tidak berdasarkan logika kita. Sebab saudara, kita tidak mungkin mengasihi orang lain dengan kasih manusia. Karena pada dasarnya kasih manusia itu dangkal, kasih manusia itu egois, kasih manusia sangat terbatas, mengharapkan imbalan, tidak tulus, ada maunya. Itu sebabnya tidak mungkin kita bisa sungguh-sungguh mengasihi orang lain dengan kasih manusia. Namun kasih Allah yang akan memampukan kita untuk sungguh-sungguh mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan, melampaui logika kita. Orang dunia tidak akan pernah mengerti apa yang dinamakan kasih dari Allah, karena orang dunia hanya mengenal yang namanya kasih manusia. Akan tetapi bagi kita yang disebut anak-anak Allah, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh darah anaknya yang tunggal, kita diberi kuasa, kita diberi kemampuan untuk kita mengenal kasih dari Allah. Saudara yang terkasih, apa itu kasih dari Allah? Apa artinya mengasihi orang lain dengan kasih Allah? 1 Yohanes 3:16 berkata begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi apa artinya mengasihi orang lain dengan kasih Allah? Sederhana saja, kita harus mengasihi orang lain dengan satu alasan, karena Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Karena Yesus telah mengampuni kita, jadi kita pun wajib mengampuni saudara-saudara kita. Karena Yesus telah menerima kita apa adanya, termasuk segala kelemahan kita, kekurangan kita, dan dosa-dosa kita, maka kita pun wajib menerima saudara-saudara kita apa adanya. Karena Yesus telah mengasihi kita, meskipun kita orang berdosa dan bersalah, maka kita pun wajib mengasihi saudara-saudara kita meski mereka melakukan kesalahan dan berdosa kepada kita. Saudara yang terkasih, kalau kita mengasihi orang dengan kasih Allah, bukan kalau orang tersebut baik sama kita, tetapi meskipun dia jahat terhadap kita, kita wajib tetap mengasihi, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini bukan berarti pada akhirnya kita membiarkan diri kita ditipu tanpa berbuat apapun, atau kita bangkrut karena kita tidak mengeluarkan orang-orang yang mencuri uang kita, atau karena kita diingkari janji terus-menerus dengan orang yang tidak bisa dipegang perkataannya dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan seperti itu. Kita harus berhikmat dan jangan membiarkan diri kita ditipu terus-menerus.
Jadi ketika kita mengasihi orang tersebut, kita mengampuni orang tersebut, kita juga harus menjaga diri kita, harus waspada. Bukan berarti kita benci sama mereka, orang-orang yang sudah jahat kepada kita, sudah menipu kita, sudah membohongi kita. Amarah, kekecewaan, dan sakit hati, kita boleh mengambil tindakan yang perlu kita ambil, tapi kita pun harus tetap mengasihi orang tersebut sama seperti Allah telah mengasihi kita. Jadi saudaraku, kita harus mengasihi pasangan kita bukan karena dia sudah taat sama kita, tapi meskipun dia belum taat, kita harus tetap mengasihi dia. Bukan juga karena dia penuh pengertian dan bersikap lembut, penuh kasih sayang pada kita. Saudara, meskipun pasangan kita belum juga mengerti akan kita, mungkin dia masih kasar kepada kita, tetapi kita harus tetap mengasihi dia karena Allah sudah mengasihi kita. Saudara, kita pun harus tetap mengasihi orang tua kita, sekalipun mungkin mereka bukanlah orang tua yang ideal dan hebat menurut kita. Meskipun mereka kita anggap kuno, suka memaksakan kehendak, dan banyak hal yang aneh-aneh, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka karena Allah mengasihi kita saat kita memiliki keinginan-keinginan yang berbeda sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga harus tetap mengasihi siapa saja, entah itu sahabat, saudara, kerabat, bos kita, atasan kita, anggota jemaat, gembala, orang-orang sekeliling kita yang kita tahu melakukan dosa. Siapapun dia, kita harus bisa mengasihi mereka, apapun kekurangan mereka, kelemahan, dan apapun kesalahan mereka kepada kita, karena Allah begitu mengasihi kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Bahkan Allah mengasihi kita dengan segala pengkhianatan dan kesalahan kita. Jadi kita pun harus bisa mengaplikasikan kasih itu terhadap orang-orang di sekitar kita. Saudara, tapi mungkin juga saudara akan berkata ketika mendengarkan firman yang saya bagikan, ibu tidak tahu bagaimana rasanya sakit hati ketika dikecewakan. Saya mengalami hal itu. Ibu tidak tahu betapa dalamnya sayatan-sayatan luka di dalam hati saya. Hati saya sakit, Bu. Saudara yang terkasih, jawaban saya juga pernah mengalami hal yang sama yang saudara alami saat ini. Saya juga pernah dikecewakan, saya pun pernah terluka, pernah sakit sekali dalam hati saya. Tetapi saya berpikir bahwa jika saya membalas perbuatan mereka, berarti saya sama seperti mereka. Jika mau jujur, daging saya pun berontak ketika saya menerima perlakuan seperti itu. Tapi saya tidak mau membalasnya karena saya mengasihi Tuhan. Saya percaya Dia sanggup bela saya dan Dia sanggup berikan damai sejahtera di dalam hati saya, di dalam hidup saya. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, engkau bukan satu-satunya orang yang pernah dikecewakan. Kasih Allah yang begitu hangat, begitu indah, dan begitu luar biasa, mampu menghapus air matamu, mampu menghapus air mata saya. Dan saya tahu kalau hari ini saya dan saudara bisa ada, maka semua adalah bukti kasih Allah yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu saya disakiti, pada waktu saya dikecewakan, saya terluka, saya kecewa, saya sakit sekali. Sakitnya itu di sini. Akan tetapi saya mau berusaha mengasihi mereka. Mereka tetap saudaraku, mereka tetap sahabatku, mereka tetap keluargaku. Justru kekecewaan, luka batin, dan sakit hati itu menjadi sebuah bukti kasihku kepada mereka. Sekalipun aku kecewa, sekalipun aku terluka, sekalipun aku sakit, tapi aku tetap mengasihi mereka sama seperti Allah terlebih dahulu mengasihi aku. Saudaraku yang terkasih, saat ini saya ingin tantang saudara semua yang mendengarkan renungan pagi saya, agar kita mau mengasihi orang lain dengan kasih Allah itu. Saudara, mungkin engkau kecewa dengan orang tuamu atau dengan anakmu. Mungkin engkau sakit hati dengan pasanganmu. Mungkin engkau dikhianati oleh orang-orang di sekitarmu, sahabat terdekatmu. Mungkin engkau baru mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari atasanmu. Atasanmu marah padamu, bosmu marah kepadamu. Mungkin engkau kecewa dengan orang-orang di sekitar
berlaku di dalam gereja, anak-anak Tuhan, tetapi sikap-sikap mereka tidak baik. Tapi hari ini saudaraku, maukah kita belajar untuk belajar mengasihi orang-orang tersebut dengan kasih Allah? Luka di tangannya, lubang di kakinya, goresan di sekujur tubuhnya, itulah bukti kasihnya kepada saya dan saudara. Saudara, apa bukti kasih kita kepadanya? Apa bukti kasih kita kepada orang lain? Allah menuntut bukti kasih kita, aplikasi dari kasih yang sudah Dia berikan kepada kita. Sekalipun mungkin kita merasa kecewa, sekalipun mungkin kita dikhianati, dihina, sekalipun kita merasa sakit hati, tetapi ketika kita belajar mengasihi Allah yang sudah mengasihi saya dan saudara, maka kita akan berkata bahwa engkau sahabatku, engkau saudaraku, kita satu keluarga dan kita harus saling mengasihi. Haleluya. Saudara, Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sahabat-sahabat Kristus. Figur Yesus Kristus adalah contoh dan teladan kita, bagaimana Dia mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita. Maka saya dan saudara pun harus sanggup mengaplikasikan kasih apapun keadaannya. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk bisa meneladani kasih Kristus, untuk menjadi berkat, menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Saudaraku yang terkasih, kasih yang diberikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah kasih yang tidak berasal dari dunia ini, tetapi kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Kasih yang berbeda dengan kasih yang berada di tengah-tengah dunia ini. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, karena kita adalah anak-anak Allah yang tangguh, yang sanggup mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita. Karena Dia, Yesus Kristus, sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa memperhitungkan segala kesalahan, segala kelemahan kita. Apapun yang kita perbuat, kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Maka saudaraku, marilah kita mengaplikasikan kasih di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita, agar supaya kita boleh menjadi berkat, nama Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kasih bukan sekedar kata-kata, bahwa kasih bukan sekedar ungkapan, tetapi kasih adalah aplikasi tindakan dari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami ketika mereka mengecewakan kami, ketika mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap rendah hati, ajar kami untuk tetap melihat pengorbanan-Mu, ajar kami untuk memiliki kasih seperti kasih-Mu, supaya kami bisa mengampuni orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menerangi langkah kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan tuntun kami, memberikan kami kemampuan, sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, terus menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan, aktivitas kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita aplikasikan kasih yang berasal dari Tuhan, kasih agape. Karena setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi orang-orang di sekitarnya. Selamat beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, prokes. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita, menyertai dan memberkati saya dan saudara sepanjang hari ini. Selamat pagi saudaraku, shalom.